Salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku gabungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi kita nikmat yang berlimpah. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, hari ini masih diberikan nikmat yang bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan suci yang penuh ampunan dan rahmat Allah. Sepanjang Ramadan ini, umat muslim diwajibkan berpuasa sebulan penuh. Kewajiban bagi tiap muslim yang jika dilakukan dengan penuh keimanan dapat mengantarkan ke surga Allahumma amin. Kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Bulan Ramadan mengajarkan kita nilai-nilai kesabaran, rasa empati dan pengorbanan. Selama bulan ini, umat muslim berusaha untuk meningkatkan disiplin dan menghargai berkah hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan diri dari perbuatan fisik, memberikan kesempatan untuk mensucikan jiwa dan merenung tentang arti kehidupan. Selain itu, Ramadan juga merupakan waktu untuk berbagi kebahagiaan dan keberkahan dengan orang-orang di sekitar kita, memberikan amal, membantu yang membutuhkan, dan menjadi lebih baik sebagai individu adalah bagian integral dari pernyataan ini. Kita diajarkan untuk memahami penderitaan orang lain, bersikap lebih sabar dan membentuk ikatan yang lebih kuat dan komunitas. Semangat solidaritas dan persaudaraan tercermin dalam tradisi berbuka puasa bersama, di mana keluarga dan teman-teman berkumpul untuk berbagi kehidupan lezat setelah hari yang panjang. Ini menciptakan iklim kebersamaan dan kegembiraan di antara umat muslim, memperkuat hubungan sosial dan menciptakan kenalan yang bahagia. Kesabaran menahan amarah juga ditujukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf padanya, beliau tidak memarahi atau mencaci maki. Justru beliau berkata sebagaimana terrekam di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la taqribna alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa hum arhamur rahim. Artinya, dia Yusuf berkata bahwa hari ini tidak ada catatan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara Maha Penyayang. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan, dan sungguh tepat
temun Ramadan ini kita gunakan untuk lebih bersabar dalam menahan amarah. Dalam kitab Sahih Muslimin kita menemukan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asabaha ahadakum yawma sha'ima fala yarfud tawala yajhal fa ini musa tamahu qatalahu fayaku inni sha'i. Artinya, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata-kata yang kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika ada seseorang yang mencelanya atau mengejeknya, bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Tentu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah. Yang kedua, kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berani menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23 Allah menceritakan kisah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasubul lati huwa fi baitiha an nafsihi wa qalaqatil abwa qalas haytala qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana maswa innahu la yuflihud dhalimun. Artinya, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang ketiga, kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf Allah mengisahkan bagaimana raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, lalu 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mewakilkan mimpi itu sebagai berikut. Dia Yusuf berkata agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu berikan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup. Pada masa itu mereka meremas anggur. Surah Yusuf 47-49. Dapat kita lihat bahwa kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa yang sulit. Dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang bagus. Yang pidato dari saya semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.